Selanjutnya, hasil pengembalian ekuitas atau return of equity. Nah, rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas. Return of equity ini menggambarkan efisiensi penggunaan modal sendiri dan mengukur pengembalian terhadap modal. Semakin besar return of equity, maka semakin baik. Nah, kita dapatkan di laporan keuangan Vale Indonesia di tahun 2019, laba bersihnya sebesar 57 miliar dibagi dengan total ekuitasnya sebesar 1.941 miliar, maka didapatkan sebesar 3%. Dan di tahun 2020, laba bersihnya sebesar 82 miliar dibagi dengan total ekuitasnya sebesar 2 triliun 20 miliar, maka didapat sebesar 3%. Nah, yang berarti bahwa perusahaan hanya mampu mengembalikan pemodal sebesar 3%. Dan untuk melihat baik tidaknya return of equity ini, sebagai calon investor tentu bisa melihat dari nilai deposito atau nilai obligasi. Jikalau tidak melebihi dari nilai obligasi atau nilai deposito saat ini, bahkan bisa kita katakan perusahaan masih belum cukup baik untuk dari segi pengembalian modalnya. Kenapa? Karena resiko yang sangat besar, tetapi imbal baliknya sangat sedikit. Sehingga bisa kita katakan perusahaan Vale Indonesia masih belum cukup baik dari segi return of equity-nya. Nah, kesimpulan dari rasio profitabilitas Vale Indonesia di tahun 2019 tahun 2020, dari 4 rasio gross profit margin-nya dari tahun 2019 ke 2020 sudah mengalami kenaikan, net profit margin-nya juga, laba bersihnya juga sudah mengalami kenaikan, dan return of investment-nya mengalami kenaikan. Tapi kita sayangkan sekali dari return of equity-nya ini masih belum mencapai dari nilai obligasi saat ini atau nilai deposito saat ini. Sehingga kita bisa katakan bahwa perusahaan sudah cukup baik dari tiga jenis rasio, namun di rasio return of equity-nya masih belum cukup baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.